Galatia pasal 6 hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Luar biasa ini ayat 1 dimulai dengan kata saudara-saudara. Jadi bukan cuma kepada satu orang Paulus menyampaikan ini, tetapi kepada banyak saudara. Saudara-saudara dikatakan kalaupun, kata kalaupun bisa seandainya ya, kalaupun ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, dan itu sering ya, itu di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bersama. Kadang kita temui seperti itu, ada seorang daripada kita, dan mungkin kita pun menjadi salah seorang yang pernah kedapatan melakukan kesalahan itu. Tapi hari ini kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia yang akan menolong kita juga bagaimana ke depannya saat kita menghadapi atau mendapatkan seorang yang kedapatan melakukan pelanggaran ataupun kita sendiri. Kalau sebelumnya kita mungkin mengalami ini, baik itu kepada orang yang melakukan pelanggaran atau kita sendiri, mungkin responnya masih belum benar. Nah, makanya hari ini Paulus akan ngajarin kita tentang cara merespon terhadap seorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Nah, dalam hal ini judul dari perikop ini adalah saling membantulah kamu. Saling membantu bukan hanya dalam hal semua yang baik-baik, membantu juga saat ada seorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Nah, biasanya kan kalau ada seorang yang melakukan pelanggaran di dalam satu grup, digosipin yang lain-lain. Wah, itu tuh begini. Kasihan, tambah gak bisa lah ini orang yang sudah melakukan pelanggaran, tambah tersisih, tambah terbuang, malah nantinya tambah jatuh. Nah, bagaimana kita merangkul seorang dari antara kita yang kalau kedapatan melakukan pelanggaran? Ataupun bagaimana perlakuan sesama kita di dalam satu kelompok atau komunitas kita saat kita yang melakukan pelanggaran. Nah, saya percaya seperti 2 Timotius 3 ayat 16 mengajarkan kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk 4 hal. Bermanfaat untuk pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, dan yang keempat mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Nah, jadi pastinya kita akan dapat pelajaran saat hati kita terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman yang diilhamkan oleh Allah melalui Rasul Paulus. Nah, jadi dia katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani di dalam satu komunitas biasanya ada yang lebih dewasa dalam hal kerohanian ya, ada level-level di dalam satu komunitas, ada yang level kerohaniannya lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, dalam hal ini Paulus menyarankan bahwa yang lebih rohani, yang lebih dewasa rohani dalam hal ini itu harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi yang dilakukan saat ada seorang yang melakukan pelanggaran, maka yang menjadi orang yang lebih dewasa dalam kelompok itu harusnya menuntun orang itu ke jalan yang benar, bukannya malah disingkirkan, bukannya malah disisihkan. Jadinya tambah gak berani kumpul sama kelompok itu. Nah, bagaimana caranya dikatakan di sini? Jadi orang yang lebih rohani, orang yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi dalam hal roh lemah lembut, jadi gak dikasarin. Biasanya kan orang dikasarin atau dipermalukan di depan umum. Kalau ada yang melakukan pelanggaran terus dipanggil, ditaruh di depan umum, dipermalukan, tambah gak berani lah orang itu. Nah, ini sekarang di zaman sekarang ini mungkin gak diperhadapkan langsung, tetapi di hadapan grup. Sekarang banyak sekali grup-grup yang dibentuk, baik itu di Facebook atau di WhatsApp.
kelihatannya kita nggak ketemu langsung orang, tetapi di depan umum, di dalam grup kalau dipermalukan itu sama saja. Jadi mari kita belajar, Paulus sudah ngajarin sebelumnya bahwa kalau ada yang melakukan pelanggaran, tegur dulu 4 mata. Jadi berhadapan 2 mata, dua gitu, jadi 4 mata. Kalau nggak dengar, panggil lagi yang lain sama-sama. Kalau belum dengar juga, panggil lagi beberapa orang. Tapi kalau nggak dengar juga, disitulah diberikan pendisiplinan. Jadi nggak langsung itu orang dipermalukan gitu. Nah, ini cara Paulus supaya orang terbangun di dalam satu kelompok. Nah, jadi dia bilang di sini harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Di perkataan bagaimana melihat orang ini, karakter orang itu. Nah, lemah lembut dalam hal ini kembali bagaimana bukan cuma dalam perkataan yang lemah lembut, tetapi dalam cara-cara kita itu yang disebut lemah lembut. Nah, dikatakan bahwa sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi, yang sudah merasa rohani tadi, yang kamu yang rohani yang harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, tetapi Paulus masih menjagai di sini, dia katakan sambil menjaga dirimu sendiri. Perlu menjaga diri sendiri supaya jangan kamu sendiri kena pencobaan. Berhati-hati. Paulus udah sarankan saran seperti ini kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 ya. Di situ dituliskan bahwa berhati-hatilah jika kamu merasa kuat supaya kamu tidak jatuh. Jadi kalau merasa kuat mau menasehati yang lain tetapi belum benar-benar teguh berdiri, bisa malah jatuh, nanti malah keikut, malah dia yang ketarik. Nah, ini nasihat Paulus supaya sambil menjaga diri sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kita di dalam berrelasi dengan orang lain, kita perlu kenali, saya masih bisa jatuh nih. Mungkin saya mau coba, misalnya ada teman yang pergi pacaran sama suaminya orang gitu. Nah, kita mau coba untuk mendekati, menasehatin, tetapi kalau kita sendiri nggak kuat, apalagi dalam rumah tangga kita juga ada situasi, kita mau coba bisa-bisa saling nantinya, ngapain tuh, kamu ini aku nih kalau begini enak loh, dia lebih sayang saya, atau macam-macam lah. Bisa malah dia yang terpengaruh. Jadi ini maksud Paulus supaya kita benar-benar menjaga diri kita sendiri juga, supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah, itu lebih dari satu orang ya, kalau kata bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Beban saudara kita yang lain kita bertolong-tolongan menanggung. Menanggung bukan hanya artinya kita pikul bareng, tetapi kita bisa kasih waktu kita, mungkin dia butuh untuk minum kafe sama-sama bercerita, ataukah kita butuh waktu kita ngajak makan di rumah, makan bakso kah, atau apa aja, tapi bertolong-tolongan dalam hal yang dibutuhkan, atau cuman dengan WhatsAppan atau teleponan. Nah, bertolong-tolongan kita perlu tahu di bagian mana yang dia perlu. Jangan sampai kita mau menolong tapi kita menolong yang salah, dia nggak butuh yang kita kasih. Nah, kadang kita seperti itu ya, kita pikir menolong dia karena kita bawa diri kita akan senang kalau diperlakukan begitu, tapi mungkin orang itu enggak. Jadi kita butuh sekali tuntunan Roh Kudus untuk tanya apa yang dibutuhkan orang itu. Nah, kadang kita maju-majuin diri sendiri gitu, padahal orangnya malah nggak enak saking kita terlalu dekatin. Nah, itu banyak pengalaman saya dulu, sering sekali mau pergi bilang ke orang, padahal malah orang jadi nggak senang sama saya. Jadi kalau orang yang sudah sendiri mau untuk terbuka sama kita, nah di sanalah kita bisa siap. Tapi kita nggak usah paksa-paksa orang kalau bukan di sana. Jadi kita perlu bertolong-tolongan menanggung beban. Masing-masing punya beban, gak ada seorang pun yang bebas dari beban. Tapi bagaimana cara kita menghadapi beban kehidupan, itu yang menentukan kehidupan kita. Jadi jangan merasa cuma saya yang susah sekali hidupku, itu tetanggaku di sana enak-enak, di Instagramnya, di Facebooknya happy-happy terus familinya. Nggak tahu di belakang layar. Bisa aja di belakang layar sangat jauh daripada yang diperlihatkan di
depan layar. Jadi mari kita saling mendoakan terus, saling compassion sama yang lain. Jangan ambil bagian saat orang mulai gosip menjatuhkan yang lain. Kalau kita dengar, kita lihat status-status orang, segeralah terpanggil, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk orang ini? Apa yang Tuhan mau sehingga saya diperlihatkan statusnya yang mungkin lagi ngata-ngatain orang atau lagi cerita kejelekan orang lain. Itu artinya teriakan untuk minta pertolongan. Nah, itu namanya pikiran Kristus. Jadi kami belajar setiap hari saat baca firman, kami belajar terapi ayat. Itu luar biasa. Itu benar-benar kami yang sudah ikut setiap hari seperti ini sangat melihat bagaimana kemujaraban terapi daripada firman Tuhan ini. Pikiran Kristus, aku punya pikiran Kristus. Kami ulang-ulang itu sampai 10 kali, 20 kali, ada yang 100 kali, ada 50 kali. Dan itu bisa mengubah landscape di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita yang selama ini cuman pikir kejelekan orang lain, cuman pikir betapa menderitanya saya, mulailah ubah dengan pikiran Kristus. Tawan itu segala pikiran kita yang cuma self pity, yang cuma merasa victim dalam hidup kita. Mulai lihat apa yang saya syukuri dalam hidup, mulai lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Dan saat kita mulai melihat satu mujizat dalam hidup kita, dalam sekecil apapun, saudara akan lihat sendiri betapa mujizat dan mujizat dan mujizat Tuhan perlihatkan lagi. Tetapi dalam hal hati kita yang terbuka, hal-hal kecil aja, mau buka pintu aja lupa bawa kunci di mana ya Tuhan, doa-doa Tuhan tunjukkan gitu. Nah, kadang kita cuma menunggu mujizat 5 roti 2 ikan. Yang besar-besar sekali kita tunggu. Padahal Tuhan itu kasih mujizat yang luar biasa. Kalau untuk hal sekecil kita terbuka untuk melihat mujizat dalam hidup kita, every day kita akan menikmati mujizat-mujizat itu. Siapkan hati untuk berkata, Tuhan, aku siap melihat kemustahilanmu dalam hidupku hari ini, dalam hal sekecil apapun. Dipertemukan dengan orang yang sudah lama sekali tidak ketemu, kita senang, itu kan sudah mujizat juga. Ataupun bangun pagi, Tuhan terima kasih, aku masih bangun dengan tubuh yang sehat, aku masih bisa melihat, aku bisa masih pakai tanganku. Banyak sekali yang kita bisa syukuri. Tapi kadang kita serasa itu adalah hal yang biasa, yang saya bangun pagi, wajar aja, saya punya tempat tidur, saya punya kasur, saya punya selimut, bangun masuk ke toilet, ada sikat gigi, mau sikat gigi semua ada. Coba deh satu kali bangun air nggak jalan, pasti langsung beda. Pasti langsung beda. Kalau coba putar keran, nggak jalan. Jadi mari syukuri, itu nggak natural aja datang. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau yang sepertinya wajar-wajar aja selama ini kita lewatin dan berubah satu kali di sana baru kita sadar ya. Satu kali di tempat kami kan kalau di Eropa itu pakai listrik untuk masak semua. Satu kali nggak jalan, saya langsung kaget, bukan nggak bisa. Telepon langsung tetangga juga bilang, iya saya juga ini. Jadi karena ada perubahan baru kita sadar. Jadi syukurilah selama masih ada. Syukuri dan lihat itu bukan hal yang wajar-wajar saja, tetapi itu adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita tahu bersyukur, semakin itu berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sekalipun mungkin keadaannya susah, tetapi kita akan selalu melihat berkat di balik setiap ujian. Dan itu adalah pilihan. Pilihan cara kita memilih untuk berpikir. Karena semua dimulai dari cara kita berpikir melihat situasi. Kalau bangun baru capek sekali membersihkan ini rumah karena punya rumah besar, daripada bersyukur, terima kasih Tuhan, aku gak pernah mimpi punya rumah besar begini, Tuhan kasih saya sekarang rumah besar dalam hidupku. Daripada ngeluh, siapa yang mau bersihkan rumah ini, lebih bagus aku pergi sewa 1 kamar. Bagaimana gak bersyukurnya banyak orang mimpi di tempat saudara. Tetapi kenapa kita sendiri yang menolak? Jadi ini salah satu ya untuk beban-beban apa yang ada di pikiran kita sendiri. Mari kita berbagi, bertolong-tolongan dengan orang lain menanggung beban kita. Kita bisa meringankan beban orang lain cuman dengan tukar-tukar pikiran seperti ini. Dan kita juga bisa diringankan pikiran kita, perasaan kita, beban-beban kita dengan berbagi dengan orang lain. Yang berikut, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus dipenuhi saat kita bertolong-tolongan menanggung beban. Ini kunci ternyata untuk menghidupi dan memenuhi hukum Kristus adalah saat kita bertolong-tolongan menanggung beban.
Ingat kisah orang Samaria yang baik hati? Yesus kan yang menceritakan itu. Ada pemimpin-pemimpin agama yang lewat melihat itu orang Samaria yang tergeletak akibat dirampok. Tapi nggak tersentuh hatinya. Oh, saya lagi mau pimpin ibadah, nanti aku lambat. Dibiarkanlah orang Samaria orang yang terluka itu. Datang lagi satu pemimpin sel grup ya, paling kurang gini. Dia lewatin aja sampai orang Samaria yang menjadi musuh. Katanya musuh, tetapi justru dia yang punya hati lembut. Dia stop keledainya, dia pergi obati, dia pergi bersihkan lukanya. Bahkan dia kasih naik di keledainya, dia jalan kaki. Dia antar sampai di penginapan, dia bayarin semua penginapan, dia bayarin makanannya. Bahkan dia bilang kalau nggak cukup nanti kalau aku pulang aku akan bayarin. Nah, seperti inilah hati yang mau terpanggil untuk mengasihi sesama. Bukan cuma title-title kita seperti oh ya dia pemimpin di sini, dia ini di sini, tetapi bagaimana kita menghidupi firman yang kita dengar, itu yang Tuhan Yesus lihat. Dan inilah pengajaran Yesus yang dia ajarkan waktu dia masih hidup. Sekarang Paulus yang ngajarin bahwa dengan bertolong-tolongan menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah kita hari ini memenuhi hukum Kristus saat kita bertolong-tolongan menanggung beban. Menanggung beban bisa terjadi dalam hubungan suami istri. Suami atau istri yang lagi bermasalah, saya sudah pernah bagi sebelumnya, lagi sakit mata. Itu lagi beban, dia lagi sakit, malah diusir, malah ditinggalkan. Jadi mari kita lihat setiap kali minta Roh Kudus, apa yang engkau mau supaya aku bisa menanggung beban pasangan saya, anak-anak saya, mertua saya, rekan kerja atau siapapun, supaya hati kita semakin terbuka. Bukan hati kita sempit hanya mengurus aku dan aku, tetapi kita terbuka untuk diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru, dikeluarkan dari tubuh kita hati yang keras yang cuma mikir diriku sendiri, dan diberikan hati yang taat. Kita lanjut yang berikutnya, ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kadang orang merasa ya saya sangat berharga, saya berarti, tetapi ternyata dikatakan di sini padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi ini maksudnya orang yang sombong ya, merasa ya saya misalnya ada acara, acara nggak bisa jadi kalau tanpa aku. Kan kadang ada orang bilang begitu, kalau saya nggak ada nggak bisa jadi. Apalagi kalau sudah sering dipuji-puji ya, nah bisa naik ke antennya lebih tinggi. Kalau saya nggak ada nih nggak akan jadi. Nah kalau disindir maksudnya mungkin sensitif satu hal aja, dia langsung bilang aku nggak mau datang lagi karena pikir tanpa dia acara nggak jadi. Orang yang sombong seperti itu, Tuhan bilang orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Mari kita belajar terus. Oke, kalau kita punya karunia, bersyukurlah bisa berbagi kepada sesama tanpa memegahkan diri. Tetapi mari kita memegahkan diri karena Kristus yang memberikan karunia itu dalam hidup kita untuk melayani sesama, bertolong-tolongan menanggung beban. Yang berikut ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini banyak sekali Paulus juga memakai kata menguji ya. Sebelumnya kita udah baca di pembacaan-pembacaan sebelumnya yang dia bilang ujilah dirimu sendiri. Nah diulang lagi di sini bahwa baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Yang paling sering orang lakukan adalah senang menguji pekerjaan orang lain. Saya sangat lihat di pekerjaan saya ya, saya bekerja dengan anak-anak dan kami bekerja banyak sekali dengan rata-rata dengan perempuan. Saya bekerja di banyak playgroup ya, banyak playgroup di kota kami. Jadi saya bisa lihat di masing-masing tempat itu orang-orang dengan karakter-karakter yang berbeda. Ada yang cuman perhatikan pekerjaan orang lain dan temukan yang salah. Kalau ada kecil sekali salah, langsung datang lagi dibilang kamu salah, padahal dia nggak lihat dirinya sendiri. Banyak sekali dia juga kalau orang perhatikan, banyak sekali dia nggak lakukan yang benar juga. Tapi dia merasa saja dia yang paling bagus. Cuma nguji pekerjaan orang lain.
Mari, kata Paulus, kita menguji diri kita sendiri. Lakukan yang terbaik. Gak usah sibuk urusin orang lain bahwa salah pekerjaannya itu biar dilapor lagi ke bos. Atau biar dikritik lagi biar jatuh. Mari menguji pekerjaan kita sendiri dan cari yang baik di teman kerja kita. Puji teman kerja kita yang baik yang dia lakukan. Jangan cari apa yang saya bisa kritik supaya saling membangun bekerja. Saling menyemangati bekerja. Tapi kalau cuma cari kesalahannya, teman kita nggak tertarik datang kerja lagi nantinya. Jadi ini bagian di sini untuk ujilah menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, masing-masing. Di hadapan Tuhan nanti kita semua akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi kalau rekan kerja kita yang kita lihat dia banyak sekali melakukan salah dan cuma mencari kesalahan kita, tetaplah berbesar hati. Tuhan pembela kita, di hadapan Tuhan nanti kita akan pertanggungjawabkan semua. Tetaplah setia, tetaplah jujur di dalam melakukan pekerjaan. Sekalipun kita ditegur, padahal yang lain yang suka sembunyi-sembunyi lihat handphone, nggak usah sakit hati dengan orang-orang demikian. Kasihani dia, malah belas kasihan untuk orang-orang yang demikian. Karena nanti masing-masing akan pertanggungjawabkan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan nantinya, semuanya telanjang. Ibrani 4 ayat 13. Di hadapan Tuhan semuanya telanjang, tidak ada satupun yang tersembunyi yang kepadanya kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan selama di dunia. Yang berikut. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi dia katakan baiklah dia. Nah, dia itu pribadi lepas pribadi yang menerima pengajaran dalam firman, dikatakan membagi segala sesuatu yang ada padanya. Membagi itu jangan langsung pikir, oh ya saya harus kasih uang, saya harus kasih hadiah. Kan kadang orang langsung pikir membagi itu, oh katanya saya harus bagi, oh mungkin saya harus kasih ini. Enggak. Jangan langsung pikir di sini. Yang saya ngerti di sini, membagi segala sesuatu yang ada padanya. Bagikanlah kepada orang. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya. Bagikan masalahmu, bagikan sukacitamu, bagikan kesenanganmu, kemenangan-kemenanganmu, kejatuhan-kejatuhanmu. Jadi bagikan segala sesuatu yang ada padamu. Bukan cuman pikir, katanya hartaku harus kubagi nih. Aku punya 5 rumah, saya harus kasih dia 1. Tidak seperti itu. Kadang terlalu cepat kita berpikir ke arah material. Padahal di sini bisa sekali membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Bagikanlah, dia berikan pengajaran yang bisa membangkitkan iman. Jangan takut-takut bagikan. Supaya mungkin nanti bisa ditolong di sana. Nah kadang kita saking dalam perjalanan, kadang gak bisa mempercayai orang, kita jadi tertutup kepada semua orang. Padahal kalau kita bisa lihat seperti itu, bagikanlah kepada yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Tapi perlu selalu ujilah segala sesuatu. Jangan sembarangan berbagi ke orang. Uji, itu kan butuh waktu untuk mempercayai orang. Butuh waktu untuk benar. Karena banyak orang kecewa karena mempercayai seseorang dan ternyata kepercayaannya disalahgunakan. Jadi kita baik yang di posisi dipercaya, pegang kepercayaan itu. Atau di posisi mau mempercayai, kita juga berhati-hati. Karena banyak sekali orang menjadi tertutup, menjadi nggak berbagi hanya karena pengalaman-pengalaman mempercayai orang dan ternyata dia salah mempercayai orang. Tapi bukan artinya semua orang seperti itu. Pasti ada orang yang bisa dipercayai juga. Jangan langsung tertutup karena pengalaman dengan satu orang. Yang berikut ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. So jangan khawatir saat nabur hari ini aku udah baik terus, sudah bertahun-tahun aku baik kok, dia jahat terus sama aku. Janji Tuhan ya dan amin. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tinggal waktunya saja. Yang penting kita gak menjadi lemah. Tabur terus kebaikan. Jangan bilang capek saya menabur kebaikan, yang saya dapat balasannya seperti ini.
Kalau kita lihat Mordekai, dia dia menjadi lelah menabur kebaikan. Dia sayang sekali sama Esther ya. Jadi itu sepupunya dia besarkan. Dia nggak nunggu balasan. Dia benar-benar dengan kasih yang tulus membesarkan Esther. Bahkan waktu Esther dipingit ya, di rempah-rempahin, dia tunggu di luar istana. Itu benar-benar kesetiaan dan kesabaran. Bagaimana Mordekai menabur waktunya, Mordekai menabur kasihnya, Mordekai menaburkan tenaganya, pasti ada biaya juga. Dan di situ kita lihat perjalanan hidupnya nanti, dia menuai jauh lebih banyak daripada yang dia tabur. 1 biji mangga kalau kita tabur cuma 1 biji ya, tapi kalau tumbuh menjadi pohon mangga bisa beribu-ribu mangga kita dapat. So jangan letih, jangan jemu-jemu menabur kebaikan. Janji Tuhan pasti nggak pernah gagal. Cuma waktunya Tuhan kita tidak tahu, caranya Tuhan gimana dibalas kita tidak tahu. Saya ingat sekali dulu waktu saya sudah tidak lanjut kuliah, saya belajar menjahit. Dan saya dipanggil mengajar juga menjahit. Sesudah itu ada yang datang kursus private sama saya. Datang kursus private, saya nggak dibayar, padahal sudah ada janji mau dibayar. Saya ingat yang perlakuan-perlakuan yang tidak jujur kepada saya dulu itu. Terus dulu saya pernah dipanggil joki juga, bayarnya sedikit sekali, bahkan saya malah nggak lulus, saya jadi depresi saat itu. Tapi dalam perjalanan hidup saya lihat, wow, bagaimana yang orang perlakukan kita tidak adil, Tuhan bayar jauh lebih daripada yang kalau saya dibayar dulu waktu saya ngajarin private menjahit itu ya. Kalau dia bayar saya, bayarannya yang Tuhan kasih saya, wow, lebih berlipat-lipat kali ganda yang saya dapat. Itu sih yang saya lihat, bagaimana Tuhan bukakan pengertian saya. Kalau kita diperlakukan tidak adil, Tuhan yang akan menolong kita nantinya. Tapi betul nggak langsung ya. Ada tahun-tahun penderitaan, ada tahun-tahun penganiayaan yang didapat, tetapi yang kita sudah tabur itu pasti kita akan tuai. Itu yang saya pernah lihat di dalam, bahwa kita akan tuai hal-hal yang kita sudah tabur dahulu. So yang sudah ditabur hari ini atau yang 2 tahun lalu, jangan takut. Tuhan memberikan dengan cara yang gak pernah kita pikirkan, dan bukan dari orang itu langsung kembali. Karena kadang kita pikir dia yang harus bayar saya kembali, enggak. Ternyata Tuhan memberikan jauh-jauh lebih dari yang pernah kita pikirkan dan doakan. Dan itu juga ada ayatnya ya. Mari kita lanjut. Jadi pegang ini, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Maksudnya, kita mau tabur daging, kita mau tabur kejahatan, mungkin kita masih lolos, nggak ada yang tahu, orang masih puji-puji, tapi pasti kita akan menuai satu kali. Kita tabur kebaikan, kita tabur kejahatan, pasti dua-duanya menuai. Ada juga di ayat lain yang mengatakan menabur angin menuai puting beliung. Ya, jadi lebih banyak sekali. Jadi selalu yang kita tuai lebih banyak daripada yang kita tabur. Jadi mari jangan pelit-pelit nabur kebaikan, karena sesedikit apapun kebaikan yang ditabur bisa hasilnya banyak sekali. Tetapi kalau menabur kejahatan, hati-hati. Wow, itu juga banyak sekali yang kita bisa tuai. Jadi pilihan ada pada kita hari ini, keputusan ada pada kita, apa yang saya mau tabur. Karena itu yang akan membuat apa yang saya akan tuai nantinya. Yang berikut, ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini perintah untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Jemu-jemu itu enggak bosan-bosan berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, jadi apabila waktunya sudah datang, bukan waktu yang kita pikirkan kita atau yang kita mau, tetapi apabila waktunya sudah datang, kita akan menuai. Ada tuaian yang kita akan tuai, tapi waktunya kita nggak tahu, bukan waktu yang kita mau. Kita maunya kan cepat-cepat nuai, tetapi tidak ada di dalam sejarah bahwa menabur hari ini langsung menuai hari ini, kecuali kita nabur kacang hijau ya. Itu saya biasa bikin toge, itu nggak cukup 5 hari udah bisa menuai toge. Tapi toge gampang sekali juga hancur.
Kalau mau menuai mangga itu butuh waktu untuk tanam dulu bijinya, tumbuh sampai ada bunga, tapi itu butuh waktu. Nah, seperti ini proses yang kita lakukan. Jadi jangan jemu udah bikin baik selama 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan, menyerah, menjadi jemu karena belum ada buah. Firman Tuhan hari ini ngajak kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ini jaminan. Kita akan menuai kalau sudah datang waktunya. Jika, tapi ada kata jika di sini. Kondisinya, jika kita tidak menjadi lemah. Artinya, jika kita menjadi lemah, kita tidak akan pernah menuai. Artinya, kalau kita menjadi jemu dalam berbuat baik, kita tidak akan pernah menuai. Rugi sekali kalau kita sudah menaburkan kebaikan selama bertahun-tahun, tetapi kita menjadi lemah, nggak akan menuai. Di dalam kehidupan pasangan suami istri, kalau udah berjuang bertahun-tahun baru nyerah, rugi. Bertahun-tahunnya itu rugi. Misalnya udah berjuang selama 3 tahun, contoh 3 tahun, tapi udah nggak tahu, saya nggak bisa lagi lanjut, sudah kesabaranku sudah habis, nyerah aja. 3 tahunnya capek-capek, nangis-nangis, menderita, nggak ada artinya, sia-sia. Daripada lanjut lagi. Saya percaya Tuhan kasih kekuatan baru kepadaku. Dan kita nggak tahu, mungkin tinggal 1 minggu lagi Tuhan sudah buka jalan. Taruh di dalam pikiran kita, kalau aku stop sekarang, mungkin besok ini Tuhan sudah bukakan jalan. Kenapa saya mau stop hari ini untuk tidak menyerah? Jadi bangkitkan selalu semangat untuk berpegang kepada janji Tuhan, berpegang kepada perintah Tuhan. Gak usah fokus kepada pasangan kita, kepada anak-anak, kepada mertua. Tuhan yang atur mereka. Yang kita perlu atur adalah hati kita. Yang perlu kita atur adalah cara kita berespon terhadap situasi, dan di sanalah Tuhan bekerja. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Tapi kadang kita bilang, saya serahkan hidupku kepada Tuhan, tetapi ternyata kita masih sibuk urus. Kita serahkan, tetapi kita sibuk urus dari belakang. Contohnya, saya kasih handphone saya kasih yang anak saya tadi, di situ pegangkan dulu ya, saya simpankan dulu, tapi saya datang terus, cek terus, handphoneku mana, masih dipegang baik-baik enggak? Datang terus, daripada saya udah percaya saya akan tenang mau ke pasar kayak mau masak kayak di dapur, saya percaya handphoneku sudah disimpankan baik-baik. Nah, kadang kita bilang saya serahkan hidupku sama Tuhan, tapi kita sibuk ngurus lagi. Tuhan, betulkah kau perhatikan saya ini Tuhan? Tuhan, betulkah ini? Nah, di situ kita nggak percaya. Karena di sana dikatakan serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya. Harus percaya, maka dia akan bertindak. Tuhan akan bertindak saat kita sudah total. Saya percaya Tuhan, aku lakukan yang terbaik di bagianku. Saya nggak usah sibuk urus lagi. Yang paling sering kita sibuk ngurus orang lain. Kita sibuk perhatikan yang orang lain bikin. Makanya kita mempercayai saja urusan kita sendiri, menghandle masalah kita. Nah, saat kita udah, saya tutup mata Tuhan, saya sudah mati untuk masalahku. Saya percaya Engkau yang akan handle bagianku, aku lakukan. Jangan tinggal duduk tanpa bikin bagiannya. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang senang membuat terapi hidupnya, ambil ayat ini, luar biasa. Setiap kali sudah mau jemu berbuat baik, ingat Galatia 6 ayat 9, gampang sekali diingat ini karena angka 6 dan angka 9 kan. Galatia itu G juga mulai G seperti angka 6. Jadi Galatia 6 ayat 9. Biasakan kita tukar, jangan sampai ketukar karena 6 lebih duluan dari 9. Saya caranya biasa begitu untuk menghafal. Jadi G Galatia seperti huruf 6 dan 9. Setiap kali saya mau jemu berbuat baik, firman Tuhan ini akan mengingatkan, saya tidak akan pernah menuai kalau saya menjadi lemah dan saya menjadi jemu. Ya, kita lanjut ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, artinya akan ada waktu tidak ada lagi kesempatan. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Ada banyak sekali orang yang kita perlu tolong di bumi ini ya. Kalau kita kemana-mana banyak, apalagi seperti sekarang saya lagi di Indonesia, lihat orang-orang yang kita pergi minum, waktu itu malam kita minum minuman spesial Sulawesi ya, namanya saraba. Itu dari gula merah, santan dengan jahe, rempah-rempah, enak sekali untuk leher yang agak batuk. Ada yang datang ngamen, ada yang datang jual kue, ada yang datang jual ini, banyak sekali kalau mau diikutin semua. Kan banyak orang. Jadi yang seperti itu kita tahu, kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi kalau dalam hal ini Paulus bilang terutama kepada kawan-kawan seiman terlebih dahulu. Ada yang didahulukan. Jadi ingat perkataan ini selagi masih ada kesempatan. Kalau hari ini masih ada kesempatan untuk saya, jangan saya sia-siakan kesempatan itu. Kepada siapa Tuhan mau saya berbuat baik hari ini? Mungkin kepada pasanganku, kepada mamaku, kepada sepupuku, kepada anakku. Tanya Tuhan, siapa yang Tuhan bawa hari ini yang butuh pertolongan? Jangan tunda-tunda yang bisa dilakukan. Yang berikutnya peringatan dan salam. Paulus menutup Galatia ini dengan perikop peringatan dan salam. Paulus banyak sekali memberi peringatan. Di zaman sekarang ini kalau diberikan peringatan, orang-orang bilang, anak-anak muda biasa, jangan kasih saya moral. Namanya moral ya, jangan kasih moral, jangan nasihat, saya sudah tahu semua. Paulus dari dulu sering memberi peringatan karena dia mengasihi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Ayat yang ke-11 Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Kembali kalau kita lihat tulisan Paulus, dia seringkali bukan dia yang tulis. Nah, di sini di tulisan kepada jemaat di Galatia, dia katakan bahwa dia tulis dengan tangannya sendiri, dan dia tulis di situ besar-besar hurufnya ya, mungkin karena yang kita ingat pernah saya bagi, matanya mungkin sedikit bermasalah, jadi dia nggak bisa baca kalau kecil-kecil ya, jadi dia tulis besar-besar di situ dengan tangannya sendiri. Ayat 12, mereka yang secara lahir ya suka menonjolkan diri. Nah, ada yang suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Nah, bagian yang kita bisa pelajari di sini, jangan suka menonjolkan diri. Ada yang selalu mau dilihat, ada yang selalu mau nonjol, ada yang selalu mau dipuji-puji. Itu bagian daripada kesombongan. Tuhan mau supaya kita rendah hati, karena orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan, tetapi orang yang sombong akan dijatuhkan. Ayat yang berikut, ayat yang ke-13, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah untuk kepintarannya, kehebatannya, banyak sekali yang Paulus bisa megahkan dalam hidupnya. Tapi dia katakan, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain hanya dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian Paulus untuk bermegah hanya satu-satunya dalam salib Tuhan. Selain itu tidak ada lagi yang dia megahkan, tidak ada lagi yang dia mau sombong-sombongkan, tidak ada lagi yang dia mau bangga-banggakan selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ciptaan baru. Ciptaan baru adalah orang yang mau ditransformasi dari cara hidupnya yang lama setelah mendengarkan firman. Karena hanya firman yang sanggup mentransformasi kita menjadi ciptaan yang baru. Kita bisa mencoba berubah. Ada orang yang mau berubah karena jatuh cinta kepada seseorang dan dia bilang, aku mau berubah supaya aku mendapatkan orang itu. Berjanji bahwa dia akan merubah hidupnya, tapi setelah mendapat, kembali lagi ke cara hidup yang lama. Yang bisa mengubahkan kita total
dan tidak kembali lagi kepada keadaan yang sebelumnya. Hanya Yesus Kristus, hanya Tuhan yang sanggup melalui firman-Nya. Nah, saat kita mau untuk ditransform oleh firman Tuhan, dengan rendah hati mari kita siapkan, berkata, Tuhan, ubahkan aku sesuai dengan kehendak-Mu, supaya aku menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu, supaya aku menjadi pribadi yang tidak sama dengan pribadiku yang lama yang mungkin menyakiti hati Tuhan, tetapi menyerahkan hati. Jauhkan dari tubuhku hati yang keras. Kalau hati kita keras, suka membangkang, suka berdebat, suka membenarkan diri, relakan hati kita yang keras diambil dari tubuh kita, dan Tuhan berikan hati yang taat. Nah, saat kita mau untuk memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, nah di sanalah kita akan melihat bahwa kita menjadi pribadi yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Di dalam firman Tuhan yang lain, 1 Korintus 5 ayat 17 ya, atau saya tidak ingat pas, dikatakan barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, sesungguhnya kita sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saat kita ada dalam Kristus, contoh yang mana yang lama sudah berlalu? Yang suka panikan, yang suka takut, yang suka khawatir, yang suka marah-marah, yang suka cewek rewet, yang suka semua yang manusia lama. Saat kita ada dalam Kristus, Yesus sudah mati di kayu salib dengan semua manusia lama kita. Kalau kita mau percaya sama Dia, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Berubah nih. Ini orang dulunya kalau ketemu cuman gosipin orang lain, sekarang ketemu beda banget. Dia cuma cerita masakan-masakannya, dia cerita jalan-jalannya di hutan atau apa saja. Yang dulunya cuma cari orang untuk dikritik dan digosipin. Itu namanya manusia baru. Nah, apakah setelah kita hidup sekarang setiap hari ke gereja, baca firman, adakah yang sudah berubah dalam hidup kita? Adakah kita sudah bisa berkata, saya adalah ciptaan baru? Nah, Tuhan yang melihat kita, dan kita sendiri bisa melihat diri kita ya, dan orang lain di sekitar bisa melihat juga, bahwa dulunya yang sangat tidak sabaran, kok berubah ya? Yang dulunya dikit-dikit marah, dikit-dikit cerewet, kok bisa ya? Jadi lebih mengendalikan diri. Itu karena kuasa firman ada, dan orang itu rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita lanjut, jadi di sini ciptaan baru itu yang ada artinya. Ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel, milik Allah. Jadi orang-orang yang memberi diri dipimpin oleh patokan ini menjadi ciptaan baru. Orang-orang itu atasnya akan turun damai sejahtera. Siapa sih yang gak mau mendapatkan damai sejahtera? Semua orang merindukan damai sejahtera. Bisa punya seluruh dunia, banyak sekali harta benda. Hari ini mungkin di Italia, besok di Amerika, lusa lagi di Asia, di mana-mana. Tapi kalau nggak punya damai sejahtera, rugi. Bisa punya seluruh dunia tapi nggak ada damai sejahtera. Nah, kunci mendapatkan damai sejahtera. Mari kita buka Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Berarti ada ajaran yang tidak memberi faedah, tapi ini firman adalah Tuhan Allah yang mengajarkannya, ada faedahnya. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ada jalan yang tidak harus kita tempuh, jadi ikutlah ke jalan yang harus kita tempuh. Ini Tuhan yang akan ajarkan. Nah, ayat 18. Sekiranya, seandainya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Kalau kita memperhatikan perintah-perintahnya, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ternyata, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera adalah memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Memperhatikan perintah Tuhan bukan artinya dipelototin itu perintah, ditulis besar-besar di kamar, dipelototin tiap hari. Enggak seperti itu.
diperhatikan, disimak baik-baik apa maksud Tuhan, kemudian kita praktekkan, kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Di sanalah Tuhan berkata, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Karena ada juga sungai yang kering ya, yang nggak ada airnya. Tetapi saat kita memperhatikan perintah-perintahnya, maka damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu, siapa sih yang gak mau bahagia? Orang memburu kebahagiaan. Ini janji Tuhan, kebahagiaanmu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa yang tidak mau punya kebahagiaan seperti itu? Semua orang memburu kebahagiaan. Kuncinya ada di sini, yaitu memperhatikan perintah-perintahnya. Memperhatikan artinya mengerti, memahami yang hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan pengertian, kemudian menghidupinya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut, jadi ini damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ayat yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang menutup kitab Galatia pada hari ini. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kita, mengajari kita untuk mengerti, memahami maksud Tuhan lewat tulisan-tulisan yang Dia ilhamkan ini, supaya kita mendapatkan manfaat, mendapatkan pengajaran, di mana kesalahan-kesalahan mungkin selama ini kita sudah terlalu sering jemu untuk melakukan kebaikan. Kita bisa belajar untuk lebih rajin lagi melakukan kebaikan, dan banyak hal lagi yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini. Firman Tuhan gak mungkin gagal saat kita mau mempercayainya dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.